Feride memutuskan berhenti bekerja setelah Emir menghina kehormatannya. Namun Feride mempertimbangkan keputusannya saat melihat mainan Yit. Kemudian Feride kembali ke rumah Tarhun untuk memenuhi tanggung jawab sebagai pengasuh meskipun Emir tak menyukai kehadirannya. Keesokan harinya Emir sengaja memperlakukan Feride dengan buruk karena berpikir bahwa Feride dan Resid bekerja sama untuk memasuki keluarga Tarhun. Kemudian Songgul meluruskan kesalahpahaman mereka bahwa dialah yang telah menata meja makan. Emir pun merasa malu sampai Feride menegaskan bahwa dia tidak akan tersesat walaupun kehidupannya sulit. Sementara itu Semi mengunjungi keluarga Tarhun setelah kembali dari Swiss. Kemudian Emir menyadari bahwa Semi memiliki ketertarikan kepada Feride sehingga dia mengalihkan pandangannya. Lalu Emir mencoba berbicara dengan Feride soal masalah kemarin. Namun Feride tidak ingin mendengar hinaan Emir sampai memecahkan pintu kaca untuk menghindarinya. Sementara itu Melike meminta Feride untuk membawakan tas berisi sembako untuk dibagikan kepada orang miskin. Kemudian Semi sukarela membantu meskipun Feride berkali-kali menolak. Namun Emir merasa cemburu melihat kedekatan mereka lalu memperingatkan Semi untuk menjauhi Feride. Sementara itu Semi menyadari bahwa Emir cemburu sehingga dia sengaja membuat temannya semakin cemburu. Kemudian Semi berencana membantu Tuan Hikmet untuk bekerja di yayasan yang terkena musibah bersama Feride. Namun Emir tidak bisa membiarkan Feride pergi bersama Semi sehingga dia membawa Feride ke kantor dan membuatnya sibuk. Sementara itu Semi sangat kesal karena Emir menghalangi Feride untuk pergi ke yayasan. Kemudian Emir menegaskan bahwa dia tidak suka melihat karyawannya bekerja dengan Semi. Namun Feride tidak ingin mengingkari janji kepada Tuan Hikmet sehingga dia akan pergi ke yayasan. Sementara itu Emir menjadi gelisah melihat Feride pergi bersama Semi. Kemudian Cemre mengunjungi Emir yang sedang menunggu kedatangan Feride. Cemre pun meminta Emir untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan agar bisa melanjutkan hidupnya. Sementara itu Ahmed memberitahu keberadaan Feride atas perintah Semi sehingga Emir segera pergi ke lokasi hotel namun Feride telah pergi. Kemudian Emir berhasil menemukan Feride lalu membawanya pulang. Keesokan harinya Semi berencana membuat mereka lebih dekat dengan merekomendasikan Emir untuk bekerja dengan Feride di yayasan. Kemudian Feride membuat kue untuk menggantikan Koki yang sedang sakit. Namun Emir malah mengejek Feride karena telah mempersulit dirinya yang tidak tahu cara membuat kue. Sementara itu Semi diam-diam memotret mereka ketika Emir sedang memandang Feride. Kemudian Semi mengirim foto itu ke rumah Tarhun sehingga Emir menjadi sangat panik. Namun Feride hampir membuka amplop itu sehingga Emir sengaja menjatuhkan gelas agar Feride tak melihatnya. Kumru memberitahu Narin bahwa dia menyamar sebagai dirinya untuk membantu Kemal. Kemudian Kemal menghubungi Narin untuk mengundangnya makan malam. Namun Kemal merasakan keanehan sehingga membatalkan acara tersebut. Sementara itu Munefer menceritakan apa yang terjadi kepada Kemal. Kemudian Kemal membawa mitra kerja ke hadapan Kumru untuk menjelaskan kebohongan mereka. Namun Narin memaklumi tindakan Kumru karena dia tidak hadir ke pertemuan tersebut. Sementara itu Narin tiba-tiba bisa melihat dalam waktu beberapa detik saat mengenang kenangan indah di perkemahan bersama Masal. Kemudian Narin memberitahu apa yang dia alami sehingga membuat Kemal sangat bahagia. Namun dokter memberitahu Narin bahwa tidak ada perubahan dari hasil pemeriksaan yang dia lakukan. Sementara itu penglihatan Narin kembali sehingga dia bisa menebak baju yang dipakai oleh Kemal. Kemudian Kemal menguji Narin dengan benda-benda yang dia bawa sehingga membuat mereka bahagia karena kemungkinan Narin akan segera sembuh. Sementara itu Munefer menemukan foto keluarga yang diedit oleh Kumru. Kemudian Munefer memutuskan untuk pergi dari rumah Kemal sebelum masalah lain datang akibat kecemburuan putrinya kepada Narin.
Namun Kumru malah memperjelas perasaannya kepada Kemal yang membuatnya sangat tergila-gila. Sementara itu Kemal mendengar apa yang dikatakan oleh Kumru sehingga dia mengusirnya. Kemudian Kumru memberitahu Naren tentang kepergiannya sehingga Naren terkejut dengan keputusan yang diambil oleh ibu dan adiknya. Namun Munefer dan Kemal sangat kesal karena Kumru terus mempermainkan mereka sehingga Kemal menyuruhnya untuk segera pergi. Sementara itu Kumru malah semakin tergila-gila kepada Kemal sehingga memutuskan tidak menyerah untuk mendapatkan cintanya. Kemudian Kumru memanfaatkan kebaikan Naren dengan memanipulasi keadaan. Naren pun mengusulkan untuk pindah rumah karena ingin memulai kebahagiaan dan membuka kehidupan baru bersama keluarganya. Setibanya di rumah baru Naren mendapatkan penglihatannya kembali lalu berniat memberitahu Kemal. Namun Naren melihat Kumru berniat menggoda Kemal dengan memakai pakaian Naren. Sementara itu Naren pura-pura tidak bisa melihat sedangkan Kumru sangat kesal karena rencananya gagal. Keesokan harinya Naren menyadari tingkah laku Kumru yang mengacau saat dia sedang memasak dan mengemasi pakaian. Sementara itu Kumru terus memanfaatkan situasi untuk menggoda Kemal dengan memasuki kamarnya. Kemudian Naren menamparkan Kumru karena memfitnah Kemal sambil menegaskan bahwa penglihatannya kembali sehingga mengetahui pengkhianatan Kumru. Kumru pun kabur dari Naren karena malu namun dia malah mengalami kecelakaan. Sementara itu Naren tidak mengerti atas maksud perkataan adiknya sebelum dia mengalami serangan jantung. Kemudian Munefer menceritakan peristiwa asusila yang dia alami sampai masuk penjara akibat menghabisi pria itu. Namun dokter memberi kabar buruk bahwa Kumru mengalami penyakit tumor di otaknya. Sementara itu Kumru terus bersandiwara di depan Naren agar dia tetap tinggal bersama Kemal. Kemudian Kumru mendengar percakapan tentang penyakitnya sehingga membuatnya sangat frustasi. Namun Naren berbohong bahwa dialah yang memiliki penyakit sehingga Kemal sangat kesal karena Naren menyembunyikan penyakit Kumru. Sementara itu Masal sangat marah karena semua orang melupakan hari ulang tahunnya. Kemudian Naren dan Kemal menebus kesedihan Masal dengan membuat kue bersama. Namun Kumru tidak suka melihat kebahagiaan mereka sehingga dia melampiaskan amarahnya kepada Masal sambil memberitahu soal penyakit yang diderita oleh Naren. Emir meminta maaf kepada Feride atas ucapan dan perbuatan buruk yang dia lakukan di malam kemarin. Kemudian Tuan Hikmet menyuruh mereka untuk menghadiri pesta karena keberhasilan kampanye bantuan sosial. Namun Feride merasa gugup dan tidak nyaman pergi ke acara tersebut. Sementara itu seorang wartawan menyinggung Emir dengan membahas soal Raihan sehingga membuatnya sangat marah. Kemudian Feride mencoba mengendalikan emosi Emir agar bisa memaafkan Raihan dan menerima putranya. Namun Emir berpikir bahwa Raihan penipu sehingga dia bersumpah tidak akan pernah memaafkan Raihan. Sementara itu Feride tidak menyerah dalam membantu Emir dengan memintanya untuk memberikan kasih sayang kepada Yit agar sembuh dari luka masa lalu. Kemudian Emir membawa Feride ke gudang tempat mainan Yit berada sambil bercerita bahwa dia sangat bahagia mendengar kehamilan Raihan. Namun di sisi lain Emir juga sangat kecewa ketika Raihan memilih mengorbankan nyawa untuk melahirkan putranya sehingga Emir membakar semua mainan Yit untuk mengubur kenangan indah bersama Raihan. Keesokan harinya Cemre menceritakan masa lalu yang dialami Emir dan Raihan kepada Feride. Kemudian Feride pergi ke penjara menemui Kafidan setelah mengetahui semua kejahatannya. Namun Kafidan telah menyesali semua kejahatan yang dia lakukan sehingga dia minta tolong kepada Feride agar menjaga cucunya dengan baik. Sepulangnya dari penjara Feride mengajak Emir jalan-jalan bersama Yit agar mereka semakin dekat namun Emir menolak karena sibuk bekerja. Kemudian para penculik itu berhasil mengambil Yit sehingga Feride sangat marah pada Emir karena datang terlambat.
Keesokan harinya Emir dan Feride pergi ke klinik kesehatan untuk memeriksa kamera CCTV, namun penculik itu telah menjual Yiğit. Sementara itu Feride mendapat ancaman dari Resid bahwa dia akan melenyapkan Yiğit jika Feride tak datang menemuinya.